Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan mempraktekkan tentang berdialog 4 HVK dan 4 HVS. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Halo, selamat pagi kakak, apa kabar? Baik. Oke. Oh iya, Buya mau tanya nih. Kakak sayang nggak sama MA? Sayang. Oke, sayang ya sama MA. Siapa MA? Mama. MA, mama. Coba kakak, coba kita sekarang panggil papa. PA, papa. PA, papa. Oke. Berarti kakak sayang sama papa dan mama ya? Iya, kakak sayang ya sama PA, papa. MA, mama. Oke. Nah, kakak suka susu nggak? Oh, suka. Susu apa kak? Susu sapi. SAPI, sapi. SAPI, sapi. SU, susu. SAPI, sapi. Jadinya apa? Susu sapi. Oke. Oh iya, BAJU nya kakak warnanya apa tuh? Warna apa? Merah. BAJU apa kak? Baju. Oke. 2 jempol dari Bunia. Oke, sekian. Itu dulu ya. Praktek berdialog saya. Kemudian saya akan menjawab tentang mengenai pertanyaan target di kelas Bimba AIOEO. Yang pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIO yang harus dicapai oleh motivator? Target yang dicapai yaitu pertama itu harus menyenangkan, yang harus fun learning. Kemudian kedua, anak merasa nyaman, dan juga ketiga, anak tidak merasa terpaksa dan terbebani. Kemudian yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIO? Cara motivator untuk mencapai target yaitu pertama harus menyesuaikan atau melihat kurikulum Bimba seperti apa. Nah, kemudian diterapkan pada anak. Kemudian juga dengan menggunakan metode-metode yang telah diajarkan di Bimba. Dan juga tergantung dengan kreativitas motivator juga untuk mencapai suatu target yang sudah ditentukan oleh Bimba. Kemudian yang ketiga, apa kemampuan yang dibutuhkan oleh motivator atau tugas di luar kelas Bimba AIOEO? Kemampuan yang dibutuhkan yaitu harus mengerti bagaimana cara membuat anak merasa fun learning. Kemudian kemampuannya itu bagaimana membuat anak merasa senang dengan bermain baca-bacaan. Kemudian harus paham bagaimana itu metode jarum bandul, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawabnya yaitu yang pertama membuat anak merasa senang. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan metode yang sudah diajarkan di Bimba. Kemudian yang ketiga itu lebih memfokuskan saat mengajari anak itu memfokuskan pada penerapan bermain baca-bacaan atau teori jarum bandul. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi sampai mana tahap perkembangan anak.
Kemudian yang selanjutnya itu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman. Yang dilakukan yaitu misal mengajak anak bercerita, mengajak anak bernyanyi, kemudian bermain tebak-tebakan dengan anak sehingga anak fokusnya kepada apa yang kita ajarkan, bukan untuk sibuk sendiri, bukan tidak untuk juga untuk mengganggu teman lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua, apa saja yang termasuk kekerasan fisik yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel. Kekerasan fisik yaitu ketika mungkin anak menjengkelkan atau nakal atau bagaimana, itu mungkin tidak boleh mencubit, tidak boleh menjewer, tidak boleh memukul. Jadi harus sebisa mungkin ketika menegur anak itu bukan dengan cara yang kasar, tapi dengan cara menggunakan bahasa bimba, menggunakan bahasa yang halus terhadap anak. Kemudian selanjutnya apa saja termasuk dalam kekerasan psikis yang tidak boleh dilakukan selama berada di bimbel. Kekerasan psikis contohnya misalnya bilang kamu nakal, atau mohon maaf lagi ya, bilang kamu bodoh gitu. Nah seperti itu tuh tidak boleh, dan itu tidak dianjurkan di bimbel. Jadi ketika anak itu tidak bisa ataupun anak itu kemudian tentunya kita sebagai motivator tidak boleh melakukan kekerasan psikis. Jadi harus tetap menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dimengerti anak juga. Jadi bukan bahasa yang kasar juga gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman. Yang harus dilakukan yaitu mengajak anak bernyanyi, mengajak anak bercerita, terus berdialog umum, kemudian bermain tebak-tebakan, kemudian mewarnai, menulis, tapi lebih fokus kepada bermain baca-bacaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi murid. Yang dilakukan itu misalnya membujuk anak, misalnya anak itu tidak mau belajar gitu ya. Cara mengasihinya tuh, bu guru Bu Nia nangis nih kalau nggak mau baca nih gitu. Jadi lebih kepada membujuk gitu. Jadi bukan menyuruh, tapi lebih membujuk anak sehingga dia tertarik minatnya. Oh iya, kok mau baca gitu, mau bermain baca-bacaan seperti itu. Kemudian yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator dalam menyayangi murid? Perhatian. Menyayangi murid, perhatian, kemudian ditanya sudah makan apa belum, kemudian ditanya sudah mandi apa belum, lalu ditanya misalnya kakak sukanya apa gitu, kakak makan sama apa gitu. Kemudian yang selanjutnya itu apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan. Yang dilakukan misalnya pertama itu dari pertama aja gitu ya, dari pembukaan aja itu sudah bernyanyi, kemudian bernyanyi lalu kemudian juga ada berdialog umumnya juga, itu sudah buat anak senang gitu. Kemudian juga waktu mau belajar itu tidak bilang ayo nak belajar, tidak seperti itu. Jadi lebih diajak untuk bermain gitu. Ayo nak bermain baca-bacaan dulu, ayo kak bermain baca-bacaan gitu. Jadi secara tidak langsung kita sebagai motivator itu mengajak anak bermain, tetapi di dalamnya itu juga ada belajarnya begitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa yang dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar. Yang dilakukan yaitu
itu menyesuaikan kemampuan anak dengan kurikulum Bimba. Jadi anak itu sudah sampai apa jika disesuaikan dengan kurikulum Bimba. Jadi motivator dari situ tahu bahwa anak tuh minat belajarnya sampai mana begitu. Kemudian yang ke-8, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan berkembangnya. Yang dilakukan yaitu pertama ya menyesuaikan dengan kurikulum, kemudian mengajak anak bermain tebak-tebakan, baca-bacaan, kemudian jika ada kesulitan juga apa ya, bertanya kepada KU, bertanya bagaimana solusinya begitu. Kemudian juga ya harus apa ya, harus benar-benar tahu lah gitu, maksudnya harus tahu, dilihat aja, dievaluasi begitu. Jadi anak itu dievaluasi kesukaannya itu kesukaannya perkembangannya itu sudah sampai apa gitu. Jadi kita itu yang ketika di akhir minggu itu mengevaluasi gitu, anak itu sudah sampai mana begitu. Kemudian yang ke-10, apa saja kemampuan yang harus dimiliki motivator? Yang harus dimiliki motivator yaitu mampu membuat pembelajaran yang fun learning. Kemudian mampu mampu menerapkan metode small step system, individual system, dan variation skill. Jadi harus bisa semua gitu metode yang diterapkan oleh Bimba. Kemudian juga mampu memberikan tugas rutin setiap harinya, setiap pertemuannya. Kemudian juga mampu menarik minat anak tanpa anak merasa terpaksa. Seperti itu. Oke, udah sekian dulu ya jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.